Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nanti membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, kita akan mendapatkan kisah pada waktu Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Kita tahu waktu para Nabi Baal tersebut mempersembahkan korban, tidak ada api yang turun dari langit. Tetapi waktu Nabi Elia mempersembahkan korban, dikatakan ada api turun dari langit dan memakan habis korban tersebut. Menyaksikan mujizat besar tersebut, saudara, bangsa Israel yang waktu itu hatinya sudah condong kepada Baal, mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka kembali menyadari bahwa hanya Tuhan Allah Israel adalah yang benar-benar Tuhan yang hidup. Dan saudara, bahkan Elia dan rakyat Israel mereka membunuh 450 Nabi Baal tersebut. Tetapi saudara, nanti kalau kita baca terus di pasal 19-nya, kita akan mendapati kisah waktu Isabel mengetahui bahwa Elia sudah membunuh 450 Nabi Baal tersebut, maka Isabel mengancam akan membunuh Elia. Dan waktu Elia mendengar ancaman Isabel ini, saudara, dikatakan Elia menjadi sangat takut. Dia lari dari Isabel, bahkan dia menjadi sangat depresi, dan bahkan dia berkata kepada Tuhan mau mati saja. Saudara, ini aneh. Kenapa? Karena Elia baru saja dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Elia baru membunuh 450 Nabi Baal, saudara. Tetapi mengapa hanya karena ancaman seorang wanita, Elia jadi sangat ketakutan, depresi, bahkan ingin mati, saudara. Dan nanti, saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kita juga mendapati kisah yang hampir mirip dengan apa yang dialami Elia. Kalau kita nanti baca di Matius pasal 11, saudara, kita akan lihat Yohanes Pembaptis yang waktu itu ada di dalam penjara. Dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau kami harus menantikan yang lain lagi?" Dengan kata lain, saudara, Yohanes Pembaptis meragukan benarkah Yesus itu Mesias, atau mereka harus menantikan yang lain lagi, saudara. Dan ini juga hal yang sangat aneh. Kenapa? Kita tahu kalau kita baca kisah Yohanes Pembaptis, maka kita akan sangat mengerti bahwa Yohanes Pembaptis sebenarnya sangat mengenal siapa itu Yesus. Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkan Yesus pada murid-muridnya. Dia berkata, "Inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis juga yang memperkenalkan Tuhan Yesus pada bangsa Israel dan mengatakan bahwa Yesuslah mempelai pria bagi gereja. Yohanes Pembaptis juga yang mengatakan kepada bangsa Israel bahwa dia membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Bahkan saudara, waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, maka Yohanes mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Bukan aku yang harusnya membaptis engkau, tapi engkau yang membaptis aku." Kenapa Yohanes berkata demikian? Karena sekali lagi Yohanes sangat mengenal siapa Yesus. Karena itu cukup aneh, saudara. Bahkan menurut saya sangat aneh kalau Yohanes meragukan benarkah Yesus Mesias. Nah, mengapa itu terjadi, saudara? Mengapa Elia yang dipakai Tuhan demikian luar biasa menjadi ketakutan waktu mendengar ancaman Isabel? Saudara, Rasul Paulus dalam Kitab Efesus pasal 6 ayat 11-12 mengajarkan suatu hal yang membuat kita akan mengerti kenapa itu terjadi. Efesus 6 ayat 11 dan 12 berkata demikian, saudara. "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudara, dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa ternyata ada roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau memanfaatkan segala sesuatu yang sedang terjadi, yang mau memanfaatkan hal-hal yang sedang kita alami untuk membuat kita jadi lemah, jadi takut, sehingga iman kita jadi goyah dan kita mengalami berbagai hal yang tidak baik, saudara. Karena itu saya mau mengajak kita, saudara, kita saat ini sedang ada di tengah situasi di mana terjadi pandemi virus corona. Dan saya mau mengajak kita untuk berjaga-jaga.
Jangan sampai iblis menggunakan situasi yang sedang terjadi ini, jangan sampai iblis menggunakan kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami untuk kita meragukan kasih Tuhan, untuk membuat kita menjadi meragukan kuasa Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan Tuhan tetap mengasihi kita. Karena itu saudara, dalam Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, dikatakan apapun yang terjadi di dunia ini saudara, kita jangan takut, kita jangan khawatir karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya ada dalam kendali Tuhan dan ada dalam kuasa Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, saudara, tidak akan membatalkan, menggagalkan rencana Tuhan bagi setiap kita. Karena itu dalam apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tetap memelihara hidup kita. Demikian saudara renungan kita hari ini. Saya berdoa biar ini jadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.